Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saya merasa terhormat sekali berada di tempat ini karena saya melihat banyak anak-anak kita meskipun masih kecil, mereka mau menghabiskan malamnya untuk hadir di sebuah majelis yang mulia. Ini merupakan satu hal yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adikku sekalian, kalian telah menyenangkan hati Rasulullah. Kalau kalian menyenangkan hati Rasulullah, maka Rasulullah pasti akan lebih menyenangkan hati kalian. Banyak orang nasibnya berubah karena hadir di majelis-majelis seperti ini. Banyak orang yang tadinya mabuk, yang suka berbuat maksiat, disebabkan karena hadir di majelis-majelis seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari dari umur orang itu merubah keadaannya. Yang tadinya bandel jadi nggak bandel, yang tadinya males jadi rajin. Itu tanda bahwa majelis maulidnya kabul, diterima oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bangga hadir di sini melihat kaum muda-mudi yang meluangkan tenaga dan pikirannya untuk membuat acara maulid seperti ini. Ini harus kita jaga, harus kita apresiasi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, merayakan maulid ini lebih penting dari merayakan kesuksesan pribadi, lebih penting dari merayakan naik jabatan, lebih penting dari merayakan pernikahan. Kalau kita lihat orang dapat jabatan, syukurannya kadang luar biasa megah-megahan. Pesta pernikahan tidak jarang yang digelar 7 hari 7 malam. Maka sudah sepatutnya kita umat Rasul mengerti dan memahami bahwa merayakan hari kelahiran Nabi itu harus lebih spektakuler dan lebih istimewa, lebih berwibawa dari pelantikan lurah, lebih meriah dari sunatan massal. Kalau sunatan massal yang merayakannya sebab beberapa orang saja, yang dirayakan juga manusia biasa. Tapi kalau maulid ini kita merayakan kelahiran, dibilang manusia juga bukan manusia, dibilang bukan manusia ya manusia juga, dibilang makhluk Allah ya makhluk Allah, tapi bukan sekedar makhluk Allah. Ini kali di samping kita ini juga makhluk Allah. Tembok, langit, burung, bekicot itu juga makhluk Allah. Maka dibilang makhluk Allah ya makhluk Allah Nabi Muhammad, tapi bukan seperti makhluk Allah pada umumnya. Rasulullah ini dibilang manusia, tapi keringatnya wangi. Bahkan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa, Bib? Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi 10 tahun. Jadi pembantu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi tidur siang, keringatan. Lalu Ummu Sulaim mengambil botol, mulai apa tuh bahasa itu? Ngumpulin, nadahin keringatnya Rasulullah, dimasukin ke dalam botol, wangi gitu kan. Terus Nabi bangun, saudara, bangun. Kira-kira kita kalau dikeringetin, dibotolin keringatnya, bangun nggak? Pasti bertanya-tanya kan, kenapa ngebotolin keringat saya begitu? Nah Rasulullah bertanya, ya Ummu Sulaim, madza sona'ati? Apa yang kamu bikin ini Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, saya membotoli keringatmu ini supaya saya dan anak saya dapat keberkahan. Ini menjadi dalil bahwa terkadang ada orang-orang yang istimewa yang bahkan keringatnya saja bisa membawa Contoh, ada ulama nahu itu ilmu gramatika bahasa Arab, menentukan harokat di belakang sebuah kata, apakah itu domah, fathah atau kasroh, itu namanya ilmu nahu. Ada ulama nahu namanya Sibawayh. Sibawayh ini artinya apa nih, tahu? Apel. Artinya apa? Apel. Tahu nggak kenapa dinamakan Imam Sibawayh? Ada yang tahu? Nah, nggak tahu ya. Imam Sibawayh itu keringatnya wangi apel. Jadi ada manusia-manusia yang memang dimuliakan oleh Allah. Tapi buat bapak sama ibu, mari kita sama-sama sadar diri. Kalau keringat kita itu tahu ya. Jadi boleh tuh kita ngambil berkah dari orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Lagi ya, Nabi Muhammad ini dibilang manusia, dibilang manusia juga bukan manusia juga. Biasanya orang kalau ngomong mulutnya mengeluarkan apa? Hawa naga. Kalau ngomong yang keluar bukan hawa naga, bau harum. Bayangin, ada orang ngomong yang kita hirup itu wangi luar biasa. Coba bayangin kalau kita yang kayak begitu, kita ngomong nih bukhur. Ada orang ngomong yang keluar wanginya model begini, demen apa enggak kita? Sekarang ikutin saya, angkat tangan, ayo angkat tangannya ke depan mulut, coba coba biar tahu ya. Sekarang gini, bau apa enggak? Padahal sudah sikat, padahal sudah kumur, tapi masih Jadi Nabi Muhammad ini dibilang manusia, ya manusia, punya mulut juga, punya gigi juga, tapi bukan manusia juga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi dibilang manusia, ya manusia, dibilang bukan manusia, ya bukan manusia. Contoh, biasanya kulit manusia pada umumnya normalnya pasti ada lubangnya, tahu nggak? Ini kulit manusia, kulit mukanya ada lubang apa kagak? Nah, ini lebih aneh lagi nih. Nabi itu kulitnya ka'annama sira min fiddah, seolah-olah ditempa dari perak. Coba lihat, ini bukan perak tapi jadi perumpamaan. Ini mengkilat apa enggak nih? Mengkilat nggak? Mulus nggak? Kulit manusia ada nggak yang kayak gini mulusnya? Nabi Muhammad kulitnya lebih mulus dari ini. Bayangin, ada orang kalau ngomong mulutnya wangi, giginya putih, keringatnya wangi, terus kulitnya lebih mulus dari ini. Kira-kira
Ini manusia biasa atau bukan? Bukan manusia biasa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dibilang manusia biasa. Kenapa? Karena punya mata. Tapi juga bukan manusia biasa. Kenapa, Bib? Coba, manusia biasa punya bola mata nggak? Oke. Adik-adik punya bola mata? Di sekitar bola mata ada putihnya nggak? Ada ya. Nah, besaran mana? Bolanya atau putihnya? Putih. Nabi itu bukan manusia biasa. Kenapa? Bola matanya lebih besar dari putihnya. Coba bayangin, bola matanya warnanya hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bola matanya warnanya lebih besar hitamnya dari putihnya. Coba bayangin tuh, ada orang matanya hitam semua, putihnya dikit aja. Ganteng nggak? Ganteng banget, luar biasa. Alis Nabi tebal, melengkung alis matanya. Ya, bola matanya lentik sekali. Kulitnya warnanya putih kemerah-merahan. Itu Rasulullah. Jenggot Nabi tebal, jenggotnya tebal. Kemudian kalau dibilang manusia biasa, manusia. Tapi dibilang bukan manusia, ya bukan manusia. Jangan nunggu 60 tahun. Kadang 40 tahun aja kepala sudah penuh sama Nabi Muhammad itu nggak begitu, saudara. Saya mau tanya nih, cara ngitung uban ada 20 tuh gimana? Dideketin. Habis dideketin dilihat. Berarti para sahabat itu saking cintanya sama Nabi sampai ubannya aja dihitung. Saya mau tanya nih, kalian cinta nggak sama orang tua? Coba berapa jumlah ubannya? Banyak. Iya, banyak. Berapa? Berarti cinta kalian kalah dibandingkan cinta sahabat kepada Nabi. Cinta kalian sama orang tua kalian kalah dibandingkan cinta sahabat kepada Nabi. Sahabat itu sampai tahu jumlah uban Nabi. Itu gimana caranya kalau nggak merhatikan? Nabi itu dibilang manusia biasa, ya manusia biasa. Potong rambut nggak? Potong rambut. Nabi cukur nggak? Nabi cukur nggak? Cukur. Kira-kira kalau orang tua kalian cukur, rambutnya dibuang apa disimpan? Dibuang apa disimpan? Nabi ini kalau cukur rambut bukan cuma disimpan. Sahabat sampai mau bunuh-bunuhan, catat. Sampai mau bunuh-bunuhan, tabok-tabokan gara-gara ngumpulin rambut Nabi. Coba bayangin itu. Kalian cinta nggak sama orang tua kalian? Coba mana rambut orang tuanya? Berarti cinta kita sama orang tua kalah dibandingkan cinta Rasulullah kepada cinta umatnya, cinta sahabatnya kepada Rasulullah. Rambutnya Nabi itu wangi, saudara. Sampai sekarang itu wangi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih, kira-kira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ke gym nggak? Nggak kan? Kira-kira Nabi itu pernah nggak nge-gym? Tapi kenapa perut beliau itu sama dadanya rata? Nggak pernah pergi ke gym, tapi badannya six pack bagus. Nabi pernah push up nggak sehari kayak 2000 kali push up gitu? Nggak kan? Tapi kekuatan Nabi setara 40 orang. Jadi kalau Nabi mukul satu kali, rasanya seperti dipukulin 40 orang yang kuat, bukan 40 orang yang lemes. Jadi kira-kira Nabi kuat atau lemah?
tapi Nabi adalah orang yang tidak gampang emosian. Kalau Nabi ini emosian, kira-kira satu Mekah mati nggak? Bayangin, sekali tabok orang mati, ditabokin 40 orang mati nggak? Jangankan orang. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad barang aja nggak pernah dipukul. Begini nih, nggak pernah. Nggak pernah. Begini nih. Seumur hidup Nabi, barang nggak pernah dipukul, perempuan nggak pernah dipukul, pembantu nggak pernah dipukul. Shallu ala Nabi Muhammad. Abu Lahab tengil nggak? Songong nggak Abu Lahab? Kalau ditabok, sekali tabok mati nggak? Tapi dibikin nggak sama Nabi? Makanya kalau kita udah ngerasa jagoan, biar nggak sombong, ingat Rasul. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati walakinna syadid man yamlik nafsahu indal ghadab. Bukanlah kehebatan itu dengan bulat, tapi kehebatan itu adalah bagi orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia marah, tapi dia tahan. Jadi orang yang sabar. Oke, itu fisiknya Nabi. Sekarang kita mau bicara tentang makanan kesukaan Nabi dan minuman kesukaan Nabi. Pertama, Nabi suka makan kurma. Kedua, suka makan apa lagi? Makan anggur. Tiga, semangka. Empat, timun. Jadi apa aja tuh? Kurma, anggur, semangka, timun. Nabi suka makan bubur. Buburnya itu dari roti dihaluskan, dikasih susu, terus dikasih daging. Itu namanya bubur tharid. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Nabi suka makan daging kambing. Itu Nabi suka makan daging kambing. Jadi kalau kita makan semangka karena cinta Nabi, makan timun karena cinta Nabi, makan kurma karena cinta Nabi, kita makan anggur, makan kambing karena cinta Nabi, dapat pahala. Oke, sekarang minumannya. Kira-kira Nabi suka minum apa? Minum Nabi paling suka minuman yang dingin, manis, warnanya putih. Susu putih, dikasih madu, kasih madu. Itu minuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju warna kesukaan Nabi apa? Warna putih. Kadang-kadang juga Nabi suka kain yang warnanya hijau. Putih ya, hijau juga ya. Hadiah. Kira-kira hadiah kesukaan Nabi apa? Satu, minyak wangi. Yang kedua apa? Susu. Yang ketiga, bantal. Tiga hadiah ini, minyak wangi, susu sama bantal, tidak boleh ditolak. Kalau ada orang yang bikin kita kesel, terus dia ngasih kita susu, maka wajib kita terima. Kalau dia ngasih kita bantal, maka wajib diterima. Kalau dia kasih minyak wangi, maka wajib diterima. Jadi kalau ada orang ngambek sama kita kasih minyak wangi, terus kita bilang ini hadiah tidak boleh ditolak. Kasih susu, ini hadiah tidak boleh ditolak. Kasih bantal, ini hadiah tidak boleh ditolak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi ya? Cara jalannya Nabi. Nabi kalau jalan gimana? Ada yang tahu nggak? Nabi kalau jalan, nggak ada. Nabi kalau jalan gak begini, tuh jalannya gitu.
Ya. Terus Nabi ini ajaib. Beliau ini jalan kaki, tapi sahabatnya nggak bisa ngejar. Maka sahabat kalau jalan sama Nabi, jalan kaki atau lari? Kira-kira normal nggak itu? Nggak normal. Nabi jalan santai, sahabatnya lah. Terus Nabi ini bukan manusia biasa. Jadi kalau ada orang pendek gitu ya, kayak kita lah pendek gitu. Terus kita ada di samping Nabi, tiba-tiba badan kita jadi kelihatan ini secara fisik aja. Ngedeket badannya sama Nabi, tiba-tiba badannya jadi ini normal bukan nih? Ini modal deket doang, deket ya, badan aja udah bisa berubah. Gimana kalau orang hidupnya sama Nabi? Makanya cinta sama keluarga Nabi wajib, karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya bersama Nabi. Ya, coba bayangin kita semenit aja sama Nabi tambah tinggi. Kita semenit sama Nabi aja tambah tinggi. Gimana kalau yang tiap hari sama Nabi? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian akhlak Nabi ya, akhlak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang rendah hati. Nabi memerintahkan kita untuk tidak boleh kasar kepada orang tua. Ini kadang-kadang anak-anak hati-hati ya, jangan sampai kita ini jadi suul adab, jadi tidak berakhlak sama orang tua. Contoh, kalau kita pulang ke rumah tidak cium tangan orang tua, itu nggak berakhlak. Buka baju sembarangan, lempar tas sembarangan, terus minta makannya nggak sopan, ini harus dirubah. Pokoknya setelah majelis maulid ini, Habib mau tiap anak-anak di sini cium tangan sama orang tua yang benar. Ini siapa namanya nih? Sini. Ya, coba sekarang cium tangan yang benar. Hadap sana sini. Nah, yuk. Coba cium tangan Habib yang benar. Benar nggak gitu? Belum benar. Yang benar gimana kira-kira? 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Cium tangan jangan pakai jidat. Kadang-kadang orang cium tangan sama bapaknya begini. Siapa yang begini? Ya, jangan cium tangan itu pakai hidung sama mulut, dihirup ya, gini. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik ya. Begitu cara kita cium tangan orang tua. Jangan sampai ya pulang dari sini durhaka sama orang tua, kaki diangkat ke kursi, main handphone, main game, buka TikTok, buka Instagram. Orang tuanya capek kerja di luar, anaknya enak-enakan main HP. Habib ini baru pulang dari Cina, undangan pemerintah sana, 10 hari di sana, 2 hari di Beijing, 2 hari di Kashgar, 2 hari di Yining, 2 hari di Urumqi, 2 hari di Guangzhou. Baru pulang dari sana. Itu orang-orang Cina, mereka banyak yang non muslim, gak percaya sama Allah. Kalau punya agama masih mending, kebanyakan mereka gak percaya Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Tapi tahu bangunnya sebelum subuh, gak pernah buang sampah sembarangan, bersih, udaranya bersih. Bangun subuh nggak mau tidur lagi kalau di sana. Kenapa? Udaranya segar, langit warnanya birunya model begini. Ini Habib nggak ngecap, birunya warnanya begini, langitnya warna birunya begini, nggak pakai filter. Kalau kita kadang buka Instagram pakai filter baru, langitnya biru model begini. Mereka hormat betul sama orang tua mereka, padahal kafir. Kita orang Islam bukan?
Orang Islam bukan? Masa kalah sama orang kafir? Mereka nggak berani ngangkat kaki begini depan orang tuanya, nggak berani. Malu kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus lebih baik dari mereka, lebih baik akhlak kita sama orang tua. Gak usah panjang-panjang deh Habib cerita soal teknologi, nggak perlu lah. Yang paling sederhana, hormatin kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu di rumah. Itu wajib untuk kita mulia. Cium tangannya, cium kakinya. Ingat, anak-anak dengerin lihat nih. Orang yang mau sukses, dia harus mau hidup di bawah telapak kaki orang tuanya. Orang tua yang mau sukses, dia harus ikhlas dan ridho menafkahi anak-anaknya. Jadi kalau misalkan anak-anak mau sukses, ingat pepatah Arab, man asya khadiman tahta qadamai walidayhi asya sayyidan fawqa ru'usi qaumi. Anak yang hidupnya mau diinjak oleh orang tua dalam artian khidmah sama orang tuanya, hidup di bawah telapak kaki bapak ibunya, maka pasti hidupnya akan berada di atas kepala kaumnya. Mau jadi raja, mau jadi tuan, belajar jadi budak bagi orang tua, belajar bilang iya sama orang tua. Ingat nih, masa depan kalian tergantung kalian mau jalanin nggak nasihat Habib yang ini. Ini tergantung kalian. Kalian bilang di sini mau, di rumah nggak kalian jalanin, itu urusan kalian. Tapi ketahuilah yang membedakan orang sukses dengan orang yang kagak sukses, salah satunya yang sukses biasanya memuliakan orang tua. Ini pesan Habib deh ya. Ini udah malam, wajah-wajah kalian udah wajah-wajah prasmanan semua, pengen makan. Dari tadi udah kesian banget deh mukanya. Semoga yang hadir di sini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, disayang oleh Nabi Muhammad, diridhoin oleh Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Nabi Muhammad, kelak dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau ada yang belum haji, hajiin ya Allah. Ada yang belum umrah, umrahin ya Allah. Ada yang kurang duit, tambahin ya Allah. Ada yang kesempitan hidupnya, lapangkan ya Allah. Ada yang belum punya suami istri, kasih suami istri ya Allah. Ada yang belum punya anak, kasih anak ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kampung ini ya Allah. Muliakanlah kampung ini ya Allah. Angkat derajat orang-orang di kampung ini ya Allah. Jadikan kampung ini kampung yang adem, kampung yang ada konflik ya Allah. Jadikanlah masyarakat yang saling cintai satu sama lain ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terakhir. Kalau kita cinta nih sama Habib, sama siapapun, kita nggak perlu saling dorong-dorong buat salaman. Ya, Habib Umar kemarin datang, ada yang ngedorong, Syekh Ali Jumah ada yang ngedorong. Itu bukan cinta tapi nyusahin. Jadi saya pengen saya turun, saya harus pulang. Saya pengen saya turun semuanya baca sholawat busyra. Udah baca sholawat busyra, nggak usah ada yang salaman. Saya bukan orang mulia, yang mulia orang tua kalian. Percuma lu padeh berdiri nyambut gua, tapi sama orang tua lu kagak lu sambut. Nah, sekarang Habib mau izin pulang, pamit sama Pak RT, Pak RW semua, sama Ketua DKM semuanya. Kita baca sholawat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashshiruna biha